Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Tirmidzi Barevi. NIM saya 41820104. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 kuliah algoritma struktur data. Materinya adalah Q atau antrian. Ini saya jelaskan konsepnya terlebih dahulu. Queue atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang, akhir. Dan penghapusan atau pengumpulan elemen dilakukan lewat ujung lain, disebut dengan sisi depan atau front. Pada stack atau tumpukan, menggunakan prinsip masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Maka pada queue atau antrian, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO, first in, first out. Lalu pada queue atau antrian terdapat satu buah pintu masuk, satu ujung, dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head dan tail, depan atau front, dan belakang atau rear. Lalu di sini ada operasi-operasi pada queue. Yang pertama adalah create, itu untuk menciptakan dan menginisiasi queue. Kedua ada isEmpty, untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Tiga is full, untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. 4 ada enqueue, untuk menambah elemen ke dalam antrian atau menginput. Lalu ada dequeue, digunakan untuk mengambil atau menghapus elemen terdepan ke bagian pertama atau head dari antrian. Lalu ada clear, untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head. Lalu yang terakhir ada tampil, untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian atau mencetak nilainya di input. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang program C++-nya, tentang queue atau antrian yang sudah saya buat. Pertama, kita mendefinisikan header program, header file yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di program ini saya mendefinisikan IOStream untuk input dan output, lalu conio.h untuk menggunakan gets, dan stlib.h untuk menggunakan sistem CLS. Di sini define max untuk memberikan batas queue yang akan kita buat. Di sini maksimalnya adalah 1000. Lalu di sini membuat deklarasi variabel. Ada variabel nomor dengan tipe data integer, variabel head dan tail sama tipe datanya integer. Di sini membuat fungsi untuk pengecekan antriannya, isEmpty untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Di sini isFull untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak. Di sini isEmpty jika tail sama dengan -1, maka antrian jelas kosong. Maka dia akan mengembalikan nilai true atau benar. Atau jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai salah, false. Lalu yang ini isFull, jika tail sama dengan max-1, maka jelas antrian itu sudah penuh atau sama dengan 1000 dengan maksimalnya. Maka isFull ini mengembalikan nilai true. Atau jika tidak, maka akan mengembalikan nilai salah. Lalu ini void antrian masuk ini untuk membuat fungsi untuk memasukkan antrian ke dalam array. Lalu void antrian keluar ini untuk membuat fungsi untuk mengurangi atau menghapus queue dalam array, menghapus antrian dalam array. Ini ya, yang ini antrian keluar, membuat fungsi untuk mengurangi atau menghapus atau mengambil antrian queue dalam array. Yang ini tadi antrian masuk, itu untuk buat fungsi untuk memasukkan antrian ke dalam array. Lalu ini ada void clear, itu untuk menghapus semua antrian. Void view ini untuk melihat semua antrian yang ada sudah di input.
Lalu di sini ada fungsi mainnya. Di sini. Ini saya menampilkan pilihan nomor 1. Pilihan nomor 1 yaitu ada tambah antrian. Yang kedua ada panggilan antrian. Yang ketiga lihat daftar antrian atau cetak. Keempat format, hapus. 5 ada exit. Ini tambah antrian, input, antrian untuk DQ, untuk NQ, tambah antriannya. Ini panggilan antrian itu DQ. Lalu ini menu tambah antrian pada cus 1 itu fungsi isFull digunakan untuk mengecek jika isFull mengembalikan nilai true berarti nilai max, berarti nilai tail sama dengan max min 1, atau maka jelas antrian sudah penuh, tidak bisa ditambahkan lagi. Maka dia akan menampilkan antrian sudah penuh, mohon tunggu beberapa saat lagi. Tahu jika tidak, maka dia akan menampilkan pesan nomor antrian, silakan mengantri. Lalu ini yang menu tambah antrian pada cus 2 untuk menampilkan antrian yang paling awal pada antrian, lalu memanggil fungsi antrian keluar untuk menghapus antrian awal tersebut. Atau memanggil, jadi akan menampilkan pesan silakan dipanggil. Lalu yang ketiga pada cus 3 ini fungsi view, yaitu untuk melihat antrian yang ada saat ini. Melihat antrian yang sudah diinput. Lalu ini ada menu tambah antrian pada cus 4, yaitu fungsi clear, itu untuk menghapus semua antrian. Lalu yang ini cus 5 untuk keluar dari blok while atau programnya sudah selesai. Langsung saja ini kita compile, kita coba. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Misalkan kita lihat dulu apakah antrian itu udah ada atau belum dengan cara input nomor 3, lihat daftar antrian. Nah, antrian kosong berarti kosong. Kita tambahkan antrian 1 ditambahkan, nomor antrian 2 ditambahkan, nomor antrian 3 ditambahkan, nomor antrian 4 ditambahkan, nomor antrian ditambahkan. Nah, kita lihat antriannya. Nah, nanti akan muncul seperti antri 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba kita panggil antriannya atau kita DQ. Nomor antri 1 telah dipanggil, silakan dipanggil. Nah, setelah dipanggil maka nomor antri 1 sudah tidak ada karena sudah dipanggil. Sekarang kita format, kita hapus antriannya, antrian dikosongkan, berarti sudah tidak ada antrian lagi. Lalu kita lihat lagi di daftar antrian, nah antrian kosong, berarti itu saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai program C++ New untuk materi tugas besar 2 algoritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Dwi Setianam, NIM 41820010006. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2, algoritma dan struktur data. Pada bagian saya ini, saya akan menjelaskan sorting. Metode yang saya gunakan adalah bubble sort. Berikut penjelasannya. Pengertian pengurutan atau sorting.
Pengurutan atau sorting adalah suatu proses penyusunan data yang akan disusun menurut pola atau aturan tertentu. Terdapat dua bentuk pengurutan yang dilakukan, yaitu yang pertama, pengurutan naik atau ascending, mengurutkan data dari nilai yang terkecil atau yang terendah ke nilai yang lebih besar atau nilai yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada pengurutan turun, yang disebut descending, adalah kebalikan dari pengurutan ascending, di mana data akan diurutkan dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Metode bubble sort. Bubble sort adalah salah satu jenis algoritma pengurutan yang paling sederhana dan mudah baik dalam konsep dan penerapannya di dalam program. Bubble sort terinspirasi dari namanya, yaitu gelembung, di mana berat jenis gelembung lebih kecil dari berat air sehingga akan mengapung di atas permukaan. Lewat ilustrasi inilah metode bubble sort bekerja. Cara kerja algoritma bubble sort dengan cara membandingkan data dari elemen data yang pertama dibandingkan tepat pada elemen berikutnya hingga elemen ke n. N adalah banyaknya jumlah data. Bila saat dibandingkan terdapat nilai yang lebih kecil dari elemen pertama, maka posisinya akan ditukar. Nilai tersebut akan terus dibandingkan hingga sampai pada elemen ke n, yaitu banyaknya jumlah data n tersebut. Ini menjadi iterasi atau tahap pertama pada proses pengurutannya. Hasil pengurutan pada tahap pertama akan menjadi acuan pada iterasi tahap berikutnya, di mana nilai pada elemen pertama tidak akan dibandingkan lagi dengan elemen yang lain. Pada tahap atau iterasi kedua, ini nilai pada elemen kedua akan dibandingkan dengan cara yang sama pada iterasi yang pertama. Iterasi akan terus dilakukan hingga nilai pada setiap elemen terurut sesuai aturan. Dalam hal ini, saya menggunakan aturan ascending. Berikut program C++ yang sudah saya buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan program C++, bubble sort, yang dimana pada baris pertama saya menggunakan include iostream. Selanjutnya itu using namespace std. Dan di sini pada baris keempat saya menuliskan void bubble sort integer array. R ini bertipe integer dan n ini bertipe integer juga. Dan ini I, J, dan TMP juga bertipe integer. Ini saya menggunakan perulangan for, ini dimana I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus atau I plus 1. Selanjutnya itu saya menggunakan perulangan juga, yang dimana J sama dengan 0, J kurang dari N, dikurang I, dan dikurang 1, dan J plus J plus atau J plus 1. Pada if ini adalah array J lebih besar daripada array daripada R J plus 1, yang dimana TMP ini sama dengan R dalam kurung J. RJ ini sama dengan dari hasil RJ ini dari R dalam kurung J plus 1, dan R dan selanjutnya R J plus 1 itu sama dengan TMP. Selanjutnya ada integer main. Pada integer main ini saya menuliskan cout, yaitu ada metode bubble sort yang nanti menghasilkan nanti ada output yang akan dihasilkannya. Cout selanjutnya ascending, integer array ini bertipe integer n, I, dan J. Cout yang pada baris 22 masukkan banyak elemen, chin nilai n-nya, dan cout-nya masukkan nilai berapa nilai tersebut. Ini di sini selanjutnya menggunakan perulangan for, I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus 1 atau I plus plus. Cout, chin,
Cin, array, di bubble. Dan selanjutnya ada pada baris 29 bubble sort array. Cout dan cout hasil pengurutannya yaitu nanti dengan menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Dan cout-nya akan keluar array dalam kurung i. Dan cout-nya dan cout. Berikut output pada bubble sort. Masukkan elemen. Elemen yang saya masukkan adalah 5. Nilainya itu 58, 28, 48, 18, dan 38. Dan di sini berhasil menghasilkan dengan metode bubble sort dengan pengurutan ascending dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksal Arya Dwi Taman di 41820010102. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 yang dengan soal binary search. Binary search merupakan metode pencarian di mana data harus diurutkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pencarian. Pada metode pencarian ini, data dibagi menjadi 2 untuk setiap pencarian tahap pencarian. Dua bagian untuk setiap tahap pencarian. Algoritma binary search. Yang pertama itu data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir n. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal plus posisi akhir. Yang ketiga, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah. Apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar. Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah plus 1. Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah min 1. Jika data sama, berarti ketemu. Di sini saya sudah membuat programnya yang C++. Yang itu ada include iStream using namespace, ball ketemu. Code, masukkan jumlah data di sini, tinggal masukkan jumlah datanya. Di sini angkanya, angka keberapanya, float integer. Di sini data yang telah diurutkan adalah masukkan angka yang dicari. Sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Rian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariansa. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan program binary search. Ya, jadi di sini saya akan menjalankan program binary search. Kita buka aplikasinya. Di sini udah ada datanya. Coba kita langsung jalanin aja programnya. Nah, ini udah muncul. Kita masukin jumlah datanya 10. Nah, terus ini kita hitung mundur aja. Ini dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ini masukkan angka yang dicari. Kita cari angka 7. Dan angkanya ditemukan.
Nah, ini hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.